Shalom Mahanayimers. Kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan Yesus kasih. Tuhan memberkati. memberkati. Tuhan, selamat malam semuanya, baik saudara yang ada di rumah. Selamat malam semuanya. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu-waktu ini. Kami percaya Tuhan, kami ada bersama dengan Engkau, Tuhan yang menuntun setiap kami. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Waktu kami itu kami datang kepadamu. Tuhan jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bawa kami Tuhan untuk mendekat kepadamu dan tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu. Amin. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Sekali lagi katakan bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu.
Hanya itu yang kami rindukan Tuhan, supaya kami tinggal dekat dengan Engkau. Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Mari saya undang secara perlahan-lahan mulai bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kiralah barabasi, kiralah. Engkau melawat hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kiralah bayas, kiratasi, kiralah barabayas, kiralah barabas. Kami mau setia mengikuti Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau setiakan Engkau Tuhan. Kirana barabas, kirana makaya rabas, kirana barabas. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan. Kirana barabas, sadara barabas, hayana sedera. Engkau melihat hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau Tuhan? Kirana kasih, kirana sedera barabas. Kirana sedera barabas, kirana barabas, kirana barabas, kirana barabas, kami mau memandang Engkau. Kami mau memandang Engkau, Allah yang kami puja. Kirana barabas, haleluya, haleluya. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni hati kami Tuhan. Kiralah barabas, Engkau menjamah melawat kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kiralah rabas, kiralah. Kami mau angkat tangan kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Christ is enough for me. Haleluya. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You.
Kami sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, sebab namamu layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini, kami percaya rencana Tuhan yang indah buat kami. Itu sebabnya malam hari ini kami mau mengeluh-ngeluhkan Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, Allah datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kepada Tuhan dari utara ke selatan. Saudara yang di rumah, engkau boleh bangkit berdiri. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dahsyat, Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allah datang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Allah saudara dan saya Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Tengok kanan kirimu, berikan senyum yang paling manis walaupun pakai masker. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami. Amin. Dan malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya Engkau kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah tangan-tangan kami sebagai kepanjangan berkat Tuhan untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Kami yang mau menabur Tuhan, Engkau memberkati kami. Kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
persembahan, kami persilakan. Ku rindu memandang
biarkan musik terus mengalun. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau pada hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk engkau boleh datang beribadah. Bahkan saat ini Dia hadir di sini, saudara. Rasakan, saudara. Rasakan. Rasakan saat kau menyembah Dia. Dia sedang menjamah engkau. Saudara, biarlah engkau fokus di dalam penyembahanmu. Karena ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau menyenangkan hatinya, maka Tuhan sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan saat ini juga. Sembahlah Dia saat ini. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Rasakan, saudara. Rasakan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami saat ini, Tuhan, dan kami mau berkata betapa kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Bapa yang sangat baik. Begitu banyak, Tuhan, kebaikan-Mu yang Kau lakukan, kebaikan yang Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh datang, Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Tidak ada seorang pun daripada kami yang layak saat ini, Tuhan, tetapi oleh karena darah-Mu yang menguduskan kami, sehingga kami boleh berkenan masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Ajar kami pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan, bagi setiap kehidupan kami umat-Mu di akhir zaman. Waktu kedatangan-Mu sudah semakin singkat, Tuhan, dan Kau akan segera datang, dan Kau mencari penyembah-penyembah yang hidup di dalam seluruh kebenaran
firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh datang beribadah. Baik kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami siap Tuhan, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saudara, lagu ini ketika saya dengar 1 minggu yang lalu, ya ketika saya ada di tempat pekerjaan saya, saudara, saya langsung merasakan bahwa Tuhan itu memang benar-benar Dia adalah Allah yang sungguh nyata, saudara. Ya, bahkan selama 1 minggu saya menyanyikan lagu ini, saudara, dan tadi pagi waktu saya berdoa di dalam doa pagi, saya nyanyikan lagu ini, saudara, saya nggak bisa menahan air mata saya. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena memang saya sungguh merasakan bahwa Dia adalah pribadi yang sangat baik, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini saudara masih bisa ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa bernafas, saudara bisa makan dan minum, saudara bisa tidur, saudara bisa bekerja, bahkan saudara bisa menikmati udara yang segar. Bahkan hari ini saudara, tadi sore udaranya saudara sudah menjadi lebih dingin dari udara yang sebelumnya karena hari ini sudah turun hujan. Saudara, saya percaya semua saudara pasti rindu kapan kota Sidoarjo hujan. Dan ketika saudara berdoa, Tuhan mendengar, dan hari ini telah turun hujan. Saudara, mari kita belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan sebuah tema khotbah saya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca dari Markus 12. Kita akan baca bergantian dari ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Lalu Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ayat yang ke-30, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ya, saudara, di situ saya tulis dalam bentuk bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara, dengan segenap jiwa itu berarti dengan segenap nyawa, nefes, ya, nafas hidupmu. Saudara, kemudian dan dengan segenap akal budimu, dengan pengertian, saudara. Makanya malam hari ini saudara, kita perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya saudara mengerti bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Dan saudara dilanjutkan, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Ayat 33, saudara, ini adalah anak muda yang berkata, "Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Lalu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, saya ingin menggarisbawahi perkataan bahwa
memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ya, ada 5 korban persembahan. Ya, di dalam kitab Imamat telah dicatat ada 5 jenis korban persembahan. Yang pertama adalah korban bakaran. Saudara, korban bakaran ini adalah berbicara tentang pernyataan syukur karena umat Israel, ya. Dan saudara dan saya orang Kristen telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, kita perlu belajar apa artinya korban bakaran. Karena saudara harus mengerti supaya saudara tidak menjadi salah bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Saudara, di sini saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketika umat Israel yang seharusnya sudah binasa oleh karena dosa dan kejahatan mereka, tetapi mereka diperdamaikan melalui korban. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mati sebagai korban bakaran. Saudara dan saya telah diperdamaikan kembali dengan Allah melalui kematian Yesus. Dan yang kedua, saudara, di sana ada korban sajian. Nah, saudara, korban sajian ini adalah menjelaskan bagaimana ketika umat Israel di mana mereka punya 2 nafkah kehidupan, yaitu pertanian dan peternakan. Saudara, ketika mereka bekerja dan mereka mencari nafkah dan ketika mereka menghasilkan, mereka kembali ingat kepada Tuhan. Melalui korban sajian, mereka mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Itu membuktikan saudara, bahwa hidup saudara dan saya, kalau saudara bekerja dan saudara diberkati, itu bukan karena kuat dan gagah saudara. Tetapi itu mengingatkan supaya saudara kembali ingat bahwa semua itu karena Tuhan. Saudara, saya teringat dengan khotbahnya Pak Alex Silmalipa pada hari Minggu kemarin. Firman-Nya luar biasa, saudara. Saudara, manusia pada dasar hidupnya adalah seperti uap, bahkan seperti rumput. Kalau saudara hari ini masih bisa ada, itu bukan karena kuat dan hebat saudara, tetapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, nanti setelah saudara mempelajari tentang 5 korban ini, saudara akan semakin mengerti bahwa hidup ini semua adalah milik Tuhan. Dan saudara, mulai hari ini saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di gereja, bahkan engkau yang menyaksikan ibadah ini. Saudara, saya rindu supaya saudara dan saya, kita mau terus-menerus mempersembahkan yang terbaik, supaya hidup saudara sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, lanjut. Di dalam korban sajian ini adalah merupakan sebuah tanda ucapan syukur dan juga melambangkan bahwa hidup manusia adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa diberkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis saudara, bahkan di masa pandemi ini, saudara, saya juga mau ingin memberitahu bahwa ada beberapa jemaat yang biasanya memberikan persembahan dalam jumlah nominal yang lebih sedikit, tetapi saudara, saya melihat mereka yang setia memberikan persembahan. Tuhan membuktikan di masa pandemi bahkan mereka bisa memberikan persembahan 3 kali lipat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itu membuktikan bahwa ketika saudara dan saya belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan membuktikan di masa pandemi sekalipun, mungkin bagi orang di luar sana sulit saudara, tetapi saya melihat ada beberapa jemaat, dia setia memberikan dan dia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah.
Saudara, itu membuat saya terkagum-kagum, saudara. Dan saya cerita kepada Pak Sutanto dan Bu Evi, saya bilang, ini ada beberapa jemaat yang memberikan persembahan lebih daripada sebelum masa pandemi. Saudara, itu membuktikan bahwa ketika saudara bekerjalah di dalam anugerah Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, saudara harus bekerja. Saudara tidak boleh malas. Tetapi saudara bekerja ketika saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara bekerja di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan itu yang akan membuat saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Saudara, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lanjut saudara. Korban yang ketiga adalah korban keselamatan. Saudara, korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali umat Israel datang ke baitnya. Saudara, ada korban keselamatan. Setiap kali umat Israel datang ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban keselamatan. Saudara, sebab ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka tidak boleh dengan tangan kosong. Hari ini saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, mulai hari ini biarlah saudara mengerti, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara berikanlah korban yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, tetapi saya percaya Tuhan selalu berbicara kepada setiap saudara. Bahkan ketika saya datang beribadah dan saya ingin memberikan persembahan, seringkali Roh Kudus mendorong hati saya, saudara, berikan yang lebih banyak lagi. Saudara, saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara belajar memberi yang terbaik, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Lanjut, yang keempat, korban penghapus dosa. Saudara, firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa korban penghapus dosa ini adalah melambangkan kesadaran manusia, termaksud para imam, bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Asalkan mereka bersedia mengaku, maka korban penghapus dosa ini akan digenapi, dan setiap umat Israel dan bahkan para imam yang datang kepada Tuhan, mereka mengaku, ya, dengan kerelaan mereka mengaku segala dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, maka Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan pada akhirnya Tuhan berkenan dengan kehidupan orang tersebut. Saudara, itu korban penghapus dosa. Yang terakhir, korban penebus salah. Korban ini dilakukan setelah umat Israel berbuat dosa tanpa sengaja, saudara. Ya, tanpa disengaja. Saudara, seringkali anak Yud cerita kepada saya, Om Henry, kalau kita nggak sengaja, berdosa nggak ya di hadapan Tuhan? Saudara, tetap saudara, walaupun tanpa disengaja, kita tetap berdosa. Tetapi ada korban penebus salah. Saudara, ayo kita belajar, saudara, melalui 5 korban ini kita akan mengerti. Karena Tuhan ingin supaya saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara hidup di zaman anugerah. Saudara tidak perlu lagi membawa 5 korban ini. Karena semua sudah digenapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara, supaya saudara mengerti arti hidupmu. Ketika saudara belajar memberi yang terbaik, saudara, engkau akan menjadi pribadi yang berkenan. Dan Alkitab mencatat, saudara, setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Saudara, tidak pernah Alkitab mencatat orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan acuh tak acuh dengan dia. Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan membela, bahkan Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan
orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Umat Israel perlu memahami ada 3 hal penting tentang persembahan. Karena di dalam kitab Imamat, Tuhan sangat serius menetapkan 5 korban persembahan bagi Tuhan. Saudara, saya percaya ketika umat Israel mengerti 3 hal penting tentang persembahan. Yang pertama, persembahan itu merupakan gambaran keseriusan saudara dan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Itu adalah poin pertama. Saudara, hal penting tentang persembahan dari 5 korban persembahan tadi yang sudah saya jelaskan, saudara, itu merupakan gambaran keseriusan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan serius sekali dengan korban. Jadi saudara jangan sembarangan memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, persembahan itu akan menjadi media untuk mengingatkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan di tengah-tengah kondisi zaman dunia yang semakin hari semakin rusak. Itu poin kedua saudara, mengingatkan manusia membutuhkan Tuhan. Yang pertama tadi, saudara selalu bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, saudara membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, persembahan bukanlah sembarangan persembahan, tetapi merupakan sebuah korban yang begitu berharga di mata Tuhan. Ketika saudara memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan berkenan dengan kehidupan saudara. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Kita akan melihat nanti saudara, contoh di dalam Alkitab, bagaimana seseorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara lanjut, saya akan membahas tentang korban bakaran. Di dalam Imamat 1 ayat ketiga, di sana dijelaskan, jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Dalam bahasa Ibraninya adalah tamim, artinya tidak bercela, sempurna. Saudara, Allah sedang mengajarkan kepada umat Israel, bahkan saudara dan saya sebagai orang Kristen di akhir zaman, saudara berikanlah persembahan yang tidak bercela, persembahan yang sempurna. Saudara, seperti tadi di awal saya katakan, saudara tidak perlu lagi membawa 5 jenis korban, karena Yesus sudah menggenapinya. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, saudara mempersembahkan seluruh hidupmu. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak kepada jemaat di tempat ini. Kalau saudara datang beribadah, jangan datang terlambat. Datanglah lebih awal. Karena saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Saya paling gak suka dengan melihat orang yang, mohon maaf nih saudara, kalau saudara tersinggung, ya saudara bertobat ya. Saya tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, dan ini adalah firman, kebenaran, dan ini harus disampaikan. Saudara belajarlah ketika saudara datang ke rumah Tuhan, datang sebelum jam ibadah. Itu sebagai bentuk saudara belajar memberi yang terbaik. Jangan sampai saudara datang setelah firman, saya sudah berdiri, saudara baru naik, kucuk ke atas. Saudara, Tuhan lihat enggak? Tuhan lihat saudara-saudara. Dan sering kali saudara menuntut, Tuhan saya sudah setia datang beribadah, kok saya enggak dapat berkat? Nah kembali lagi saudara malam hari ini, ketika saudara belajar memberi yang terbaik, saudara jangan khawatir, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah, sudahkah saudara belajar memberi yang terbaik? Saudara datang beribadah aja telat. Ya, saudara datang telat, bahkan firman Tuhan sudah berjalan hampir 15 menit, 20 menit, saudara baru datang dan masuk ke ruang ibadah. Saudara, itu sangat menyedihkan. Mulai hari ini saudara bertobat. Saudara harus mengerti, karena Tuhan sedang mengajarkan kepada umat Israel supaya mereka belajar memberi yang terbaik,
tidak bercela dan sempurna. Kemudian saudara, umat Israel itu dia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Supaya, nah ini saudara ya, supaya Tuhan berkenan akan dia. Saudara, saya mau berkata di dalam rumah Tuhan, Tuhan hadir. Mungkin saudara tidak melihat Tuhan ada di mana, tapi saya percaya dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bisa duduk di belakang, dia bisa duduk di depan saudara, karena Tuhan adalah roh. Tetapi dia ada di tengah-tengah rumahnya, karena rumah ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mau berkata kepada saudara, saudara jangan khawatir kalau saudara sakit, saudara membutuhkan kesembuhan, belajarlah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ketika saudara datang beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara memberikan yang terbaik, saudara pasti pulang akan mengalami kesembuhan. Itu janji Tuhan saudara, bukan saya yang berjanji, tapi firman Tuhan yang berkata demikian. Lanjut saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata korban bakaran adalah olah. Dalam bahasa Inggris adalah burn offering dan burn sacrifice. Korban bakaran ini adalah sebuah simbol, sebuah pengertian bahwa jemaat umat Israel pada waktu itu mereka seharusnya sudah binasa. Melalui korban bakaran, umat Israel menyatakan syukur kepada Tuhan karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, Daud di dalam Mazmur 32 dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Saudara, kalau Daud sampai berkata demikian, berarti Daud mengerti saudara, bahwa saudara sekalipun saudara memiliki kekayaan yang begitu banyak bahkan tidak terhitung. Tetapi Daud berkata, berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan dosa dan kesalahannya. Daud tahu saudara, bahwa dosa dan kesalahan manusia tidak bisa dibayar dengan kekayaan. Tetapi hanya melalui darah, yaitu darah yang tidak bercela, yaitu darah Yesus. Saudara, biarlah malam hari ini saudara semakin tahu untuk bersyukur. Saya rindu jemaat malam hari ini ketika engkau datang. Mulai hari Minggu besok saudara datang dengan perubahan yang sangat signifikan. Karena saudara sudah mengerti. Malam hari ini saya percaya ketika saya membahas 5 korban ini. Karena Tuhan mau supaya saudara mengerti. Lanjut saudara. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Di sana ada sebuah firman yang menjelaskan bahwa ketika Yesus hidup di dunia, Yesus hidup berkenan di hadapan Allah. Karena apa saudara? Karena di dalam Efesus 5 ayat yang kedua, di sana dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kata hiduplah di dalam kasih itu menggunakan bahasa Yunani adalah peripateo, artinya berjalan, hidup, dan bertingkah laku. Saudara, di dalam Alkitab, selama Yesus hidup selama 33,5 tahun, Yesus hidup, dia selalu menolong, dia selalu menyelamatkan umat Israel. Bahkan saudara, ada seorang perempuan yang bernama perempuan Samaria, ketika dia kedapatan berzina, Yesus tidak menghakimi. Yesus menyatakan kasih. Ya, tetapi Tuhan berpesan kepada perempuan Samaria, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, mungkin saudara berkata, loh, Yesus berarti tidak konsekuen dong dengan peraturan di perjanjian lama. Tidak saudara. Yesus menyatakan kasih kepada perempuan Samaria. Tetapi Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara harus tangkap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saudara, dan terakhir, Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya saudara. Saudara dan saya, engkau ditebus bukan dengan emas dan perak.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 di sana berkata, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, darah yang tak bernoda, yaitu darah anak domba, Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus, sudah lunas, dibayar 100%, sehingga hidup saudara bukan lagi milik saudara, tetapi hidup saudara adalah milik Kristus. Jadi saudara, malam hari ini saya mau berkata, bagaimana saudara dan saya dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan? Hanya ada dua hal saudara. Hiduplah di dalam kasih dan hiduplah di dalam ketaatan. Hidup di dalam kasih itu berbicara hidup yang memberi, hidup yang mau berkorban. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara mengasihi, saudara siap untuk disakiti. Kenapa saya berkata demikian? Saudara percaya atau tidak, saya mau berkata, ketika saudara mengasihi seseorang, mungkin saudara sering kali mengalami yang namanya disakiti. Saudara, Tuhan Yesus pun membuktikannya. Ketika dia mengasihi umat Israel, bahkan seluruh dunia ini, saudara lihat, ada begitu banyak manusia yang tetap menolak Yesus. Bahkan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Yesus tidak menjadi goncang saudara. Dia mengerti dia datang dari surga untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia mengasihi, dia buktikan saudara. Dia rela untuk disakiti. Dia rela untuk menderita saudara. Malam hari ini saudara, ayo saya mengajak kepada Bapak Ibu, saya juga belajar Bapak Ibu. Hari-hari ini saudara, hidup di dalam kasih adalah hidup yang mau memberi, hidup yang mau disakiti oleh orang-orang yang di sekitar saudara. Saudara, kalau saudara belum mengalami yang namanya disakiti, berarti saudara belum hidup di dalam kasih. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Saudara, Tuhan Yesus membuktikannya. Ketika dia mati di atas kayu salib, Yesus membuktikannya. Dia taat sampai kepada akhirnya. Di dalam kitab Filipi, saudara, di sana dijelaskan, ketika Yesus taat sampai pada akhirnya, maka Tuhan mengaruniakan nama segala nama. Itu membuktikan saudara, bahwa ketika saudara taat kepada perintah Tuhan, saudara akan mendapatkan reward dari Tuhan. Saudara, malam hari ini saya mau berkata, ketika saudara belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan cara saudara hidup memberi, saudara rela berkorban, dan ketika saudara hidup di dalam penuh ketaatan, saudara pasti akan mendapatkan reward dari Tuhan. Itu pasti saudara. Saudara, saya akan bawa contoh di dalam kehidupan Abraham. Alkitab memberikan contoh saudara, bahwa Abraham hidupnya berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena ada dua hal yang dia lakukan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Ishak satu-satunya saudara. Dia rela berkorban, bahkan dia mau mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Saudara, kalau sebagai manusia, saya bisa membayangkan betapa hancur hatinya Ishak. Dia cuma punya anak satu-satunya, tetapi Tuhan uji iman. Bahkan Tuhan menguji kasihnya, berapa dalam kasih Abraham kepada Tuhan. Dan dia memberikannya. Dia bawa anak itu saudara, dari rumahnya. Dia bawa naik ke atas gunung Moria. Dan dia akan persembahkan. Tetapi ketika itu, malaikat Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Tuhan menyediakan sebagai penggantinya saudara. Itu membuktikan ketika Abraham hidup dalam ketaatan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Dan pada akhirnya Tuhan pun memberkati kehidupan Abraham dengan berlimpah-limpah. Saudara, melalui dua kisah kehidupan, baik melalui Abraham dan juga kisah kehidupan Yesus,
Saudara, saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan menerima reward dari Tuhan. Saudara akan disediakan segala kebutuhanmu dan Tuhan pasti akan memberkati hidupmu dengan berkat yang luar biasa. Saudara, saya mengundang para pelayan Tuhan kembali maju ke depan. Kesimpulannya saudara, saya mau berkata kepada saudara, belajarlah untuk hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara belajar memberi yang terbaik. Apa yang saudara berikan? Hidupmu yang terbaik saudara. Karena saudara sudah mengerti bahwa engkau sudah ditebus dengan lunas. Dan ketika saudara belajar hidup dalam ketaatan, saudara semuanya akan kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara akan mendapatkan reward dari Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau sudah mengajar kami supaya malam hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan rindu supaya setiap kami, umat-Mu ya Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kami boleh mengerti karena kami tahu kami mau belajar memberi yang terbaik, yaitu hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang terus berkata-kata buat setiap kami, berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang tak pernah berubah, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Di akhir ibadah kami malam hari ini, kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau berkata betapa kami berbahagia karena kami adalah menjadi umat tebusan Allah yang sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kau sudah membeli kami Tuhan, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Engkau sepenuhnya. Ajar kami untuk kami boleh memberi yang terbaik, bukan hanya ketika kami ada di gereja, tetapi ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di marketplace, bahkan ketika kami seorang diri. Kami boleh mengerti untuk kami selalu memberi yang terbaik melalui hidup kami, melalui ucapan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini, kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, maka yang sakit disembuhkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan jamah dan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Kau sanggup menyediakannya.
bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami rindu untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.